Bapak Saudara semuanya, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang 2 bulan terakhir, kita belajar bersama-sama tentang melepaskan hak. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang memikul salib yang mestinya dia tidak harus pikul, dan Yesus melepaskan hak. Saudara-saudara, kita juga sudah belajar dari Abraham yang tidak menahan tetapi dia melepaskan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya yang dia kasihi, dan dia berani lepaskan itu. Ibu bapak saudara semuanya, kita juga belajar dari Abraham yang mau mengalah. Saudara, semestinya dia memiliki hak untuk mendapat bagian lebih banyak, mendapat bagian yang terbaik. Tetapi Abraham sungguh belajar untuk mengalah. Dan kita kemarin belajar bahwa orang yang mengalah, justru orang seperti itu yang diperhitungkan Tuhan. Orang yang mengalah justru diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, pagi hari ini masih dalam seri melepaskan hak. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang hal yang saya tahu ini berkaitan erat dengan hidup kita sehari-hari. Saya tahu ini bagian yang cukup sulit untuk kita lakukan, tapi saya berdoa Allah memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Mari kita baca kitab kita sama-sama, saudara. Buka kitab saudara di dalam Matius pasal yang ke-18. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18. Saya tunggu Anda bisa menemukan ayat-ayat ini lebih dahulu. Dan kemudian kita akan baca ayat ini. Perhatikan Alkitab Anda masing-masing. Seperti doa saya di awal, mari kita buka hati sama-sama untuk pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Amin, saudara. Yang siap untuk diajar oleh Tuhan, yang siap untuk dijamah oleh Tuhan, yang siap melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Matius 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa? Maaf saudara. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Saya ulangi, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, ini perumpamaan cukup populer. Perumpamaan ini diawali dari muridnya yang bernama Petrus, dan dia datang kepada Yesus gurunya. Dan Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah aku harus 7 kali mengampuni sesamaku?" Saudara-saudara, angka 7 dalam konteks budaya pada waktu itu sebetulnya ini angka pengampunan yang cukup banyak, saudara. Mayoritas bahkan di antara kita itu memberikan pengampunan, konsep dunia bahkan, saudara, itu 3 kali, saudara. Jadi dihitung kalau sudah 3 kali, saudara, seringkali mereka berpikir bahwa cukup. Tapi ini standar yang diberikan Petrus itu cukup tinggi. Tidak hanya 3 kali seperti yang sering kita dengar, tapi Petrus berkata, apakah 7 kali? Tapi yang menarik adalah apa jawaban Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali Petrus, melainkan 70 kali 7 kali. Apa maknanya, saudara? Dan kita mengetahui makna itu setelah Yesus melanjutkan dari perumpamaan tentang orang yang diampuni oleh raja. Orang yang punya hutang sangat besar kepada raja, dan sampai hidupnya, bahkan keturunannya pun mau tolong melunaskan, tidak akan pernah sanggup, saudara, karena hutangnya terlampau besar. Itu pun ketika dia minta belas kasihan raja, maka firman Tuhan berkata, hati raja tergerak belas kasihan, dan raja mengampuni orang yang hutangnya besar ini. Lalu kemudian cerita berlanjut. Lalu ketika ada seorang yang punya hutang kepada orang yang sudah dilunaskan ini, hutangnya tidak banyak, cuma 100 dinar. Kalau Anda ingin tahu 100 dinar itu berapa, kalikan saja 100 kali upah orang kerja 1 hari. Anda ketemu itu. Tidak banyak, saudara. Kurang lebih mungkin gaji 4 bulan, saudara. Tidak banyak. Tetapi orang yang dihutangi ini sedemikian marahnya, lalu kemudian menghadapkan orang itu kepada pengadilan. Dan singkat cerita, bahwa orang yang hutangnya punya 100 dinar ini dimasukkan ke dalam penjara. Terdengarlah kepada raja, raja marah, dan raja berkata kepada orang yang hutangnya besar ini, kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari, kamu ini kebangetan. Utangmu mau dilunaskan sampai 7 turunan pun dan sanggup engkau melakukannya. Sekarang temanmu cuma hutang 100 dinar. Itu 3 bulan orang kerja. Memang besar, tapi kalau dibandingkan dengan hutangmu yang dilunaskan, itu tidak ada apa-apanya. Kok bisa kamu masukkan temanmu itu ke penjara? Dan akhirnya raja ini tidak jadi mengampuni orang yang punya hutang ini. Justru dia dijebloskan ke dalam penjara. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Mari kita belajar tentang pengampunan. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang pengampunan, saya beritahu Anda bahwa dunia pun juga kenal konsep pengampunan. Betul, saudara? Betul? Saudara, kita setahun sekali mereka belajar dan mempraktekkan juga pengampunan, saudara. Kita tahu di bulan-bulan tertentu orang saling bermaaf-maafan. Kita juga tahu mereka belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Di banyak agama juga mengajar hal yang sama, harus mengasihi dan harus mengampuni. Tapi hari ini saya ingin memberikan kepada Anda sebuah sudut pandang yang kenapa Kristen itu berbeda dengan kebanyakan ajaran, saudara. Orang Kristen itu mengenal konsep pengampunan, tapi konsep pengampunan yang beda. Bedanya di mana? Orang dunia itu mengampuni, saudara, tetapi ada tetapinya. Yang pertama, itu tergantung, saudara. Tergantung berapa besar kesalahan yang dibuat orang itu kepadanya.
Kalau kesalahannya tidak begitu besar, maka dengan mudah orang akan berkata, ya aku maafkan, mengampuni. Tergantung kerugiannya. Kalau kerugiannya tidak banyak, orang akan dengan mudah berkata, ya aku akan ampuni. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kerugiannya besar? Bagaimana kalau hutang yang tidak dibayar membuat usahanya bangkrut? Bagaimana kalau dia ditipu sehingga keluarganya masa depannya habis? Pertanyaannya, masihkah bisa mengampuni? Saudara-saudara, kalau yang dirugikan tidak seberapa, orang dengan mudah bisa mengampuni. Pertanyaan saya, tapi kalau sudah dirugikan habis-habisan, masihkah dia bisa mengampuni? Orang dunia bisa mengampuni kalau mereka punya konsep, selama tidak begitu besar kerugiannya, tidak sedemikian fatal, bolehlah saya mengampuni. Tapi apa ajaran Yesus bagi kita semuanya? Ajaran Yesus jelas, saudara. Tidak peduli bahwa kita sangat dilukai, tidak peduli bahwa Anda sangat dirugikan, tidak peduli bahwa hidup kita habis karena perlakuan seseorang kepada kita. Firman Tuhan mengajar, doakanlah musuhmu, berkatilah orang yang mencaci makikan, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, jelas sekali, tidak peduli bahwa hal yang dilakukan itu sedemikian menyakitkan, firman Tuhan berkata, ampuni orang itu. Dunia punya konsep pengampunan, tapi didasarkan seperti ini. Berapa kali orang itu menyakiti hati kita? Saya tanya jujur kepada Anda, bukankah seringkali kita mengampuni, itu seringkali masih maaf, hitung-hitungan, seperti yang orang dunia lakukan? Saya tanya, disakiti sekali bisa ngampuni? Bisa enggak? Ayo jawab, saudara. Bisa ya? Kebangetan kalau sekali aja enggak bisa ngampuni, saudara. Sekali bisa, 2 kali bisa, bisa ya, 3 kali. Ini angka 3 ini angka keramat, saudara. Betul enggak? Kalau kita kasih ancaman kepada anak kita biasanya berapa kali? 1, kan enggak langsung 3 loh, saudara. 2, lalu kemudian kalau Anda masih berbelas kasihan seperti kami, kalau kami udah bilang ke anak kami yang kecil, ayo mandi atau ayo dia lakukan sesuatu, 1, 2, terus cukup berbelas kasihan separuh, 2,5, lalu kemudian baru 3. Tapi 3 itu mentok, saudara. Saudara-saudara, 3 kali cukup. Kalau Anda dirugikan oleh orang yang sama, disakiti oleh orang yang sama 3 kali, saya tanya, Anda masih mengampuni? Petrus memberikan standar yang lebih tinggi. Apakah 7 kali? 7 kebangetan, saudara. Tapi jawaban Yesus, Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, Yesus mau mengajar kepada kita semuanya, pengampunan itu tanpa batas. Amin, saudara. Sulit, tapi hari ini kita belajar bagaimana pengampunan itu bisa kita lakukan dalam hidup kita. Pertanyaannya mungkin seperti ini, Pak, saya masih bisa terima, Pak, kalau orang yang menyakiti itu orang lain. Ada mungkin berkata, tapi ini beda, Pak, ini yang menyakiti saya justru pasangan hidup saya. Ada pernah dengar seperti itu? Pak, yang menyakiti saya justru orang tua saya. Orang tua berkata, Pak, kalau yang menyakiti orang lain nggak bisa, Pak. Ini yang melakukan ini anak saya. Ibu bapak saudara, seringkali kita heran, kenapa yang menyakiti kita justru orang-orang terdekat dengan kita. Siapa pernah berpikir seperti itu? Kok bisa ya, Pak? Istri yang sudah aku cintai bertahun-tahun demikian, sebaliknya istri berkata, kok bisa ya, Pak? Tega-teganya ya, Pak, suamiku ngomong sekasar itu. Saudara-saudara, kenapa seringkali orang yang menyakiti, melukai kita itu justru orang-orang terdekat? Dan seringkali kita berkata, kalau orang lain saya bisa, Pak, ini orang yang terdekat dengan saya. Saya sering pernah kasih ilustrasi kalau tidak salah ya kepada jemaat. Saya tidak tahu Anda ingat tidak,
bahwa hidup kita itu bagaikan berada di sebuah arena bom kar, saudara. Tahu arena bom kar? Mobil senggol, tahu? Tahu ya? Pernah naik mobil senggol? Kalau Anda naik mobil senggol, pilihannya cuma dua. Anda menyenggol atau Anda kena senggol. Anda nabrak atau Anda ketabrak. Anda nyerempet atau Anda kesempret. Hampir mustahil Anda berada di sebuah arena mobil senggol tanpa Anda tidak mengalami tersinggung. Hampir mustahil. Betul tidak? Siapa pernah main mobil senggol tapi tidak senggolan? Angkat tangan, saya ingin tahu, saudara. Kalau Anda angkat tangan, saya tanya, ngapain Anda ke arena itu? Pertanyaannya, ngapain antri lama-lama? Saudara, kalau Anda berkata, Pak, kok bisa ya Pak, pasanganku melukai aku? Ya bisa, karena Anda dan pasangan berada di arena yang sama. Kenapa bisa ya Pak, mertuaku ini ngayelin aku Pak? Ya karena Anda dan mertua saudara berada di arena yang sama. Halo? Betul nggak saudara? Saya tanya, Anda pernah nggak senggolan dengan tetanggamu yang jauh di sana? Hah? Pernah nggak? Siapa pernah terluka oleh tetangga Anda? Pernah nggak? Mbahnya dari ponaannya tetangga Anda, pernah nggak? Ini orang jengkelin, tapi Anda biasa. Kenapa? Ya satu arena, saudara. Bisa nangkep saudara? So, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kok bisa ya Pak? Orang tuaku ngomong sedemikian kepada aku. Nggak usah dibesar-besarkan, karena kita berada di arena yang sama. Saya dengan jemaat orang lain, nggak pernah tuh mereka kepahitan dengan saya, betul nggak? Tapi seandainya di tempat ini, moga-moga jangan saudara, tapi seandainya saya bisa melukai Anda, enggak? Yang bisa katakan amin. Kita siap terluka ini. Bisa nggak? Bisa kan? Anda bisa melukai saya nggak? Bisa. Kenapa demikian? Kita satu arena. Sama Pak Yuas saya, thank you ya Pak Yuas dan istri yang hari ini main drum saudara. Anak Brian kemarin hari Kamis, ya Kamis itu udah panas tinggi, Jumatnya masih panas, jadi harus dibawa ke dokter. Sehingga saya pikir harus bijak untuk kami cari pemain drum saudara. Saya dengan Pak Yuas misalnya, saya tidak tahu Pak Yuas pernah terluka dengan saya? Jujurlah dari hatimu yang paling dalam. Pernah nggak? Enggak lah, aku pernah bayari kamu loh. Maksudnya nggak mungkin terluka saudara. Kenapa ya? Dia tidak pernah terluka dengan saya. Arenanya beda saudara. Nangkep saudara? Saya pernah melukai istrimu enggak Pak Yuas? Bu Yos pernah terluka dengan saya? Pernah kan? Ketemu aja berapa kali bisa dihitung dengan jari. Ketemunya pun di rumah makan, saudara. Nah pernah. Tapi saya tanya, Bu Yos pernah dilukai Pak Yos? Ini yang dijadikan contoh malah tamu, saudara ya. Pernah nggak? Pernah. Jadi kenapa ya dengan orang lain kita bisa tapi dengan pasangan kita bisa jengkel luar biasa karena kita merasa ini orang terdekat Pak. Justru saya berkata justru orang terdekat itu yang Tuhan pakai untuk bentuk kita. Siapa yang paling sering mungkin melukai istri saya? Mungkin jawabannya adalah saya, karena saya istrinya. Kalau Anda berkata iya saya tahu, malah Anda patut curiga kalau ada seorang angkat tangan, apalagi seorang wanita, saya terlalu sering Anda lukai Pak. Bahaya itu saudara ya. Kenapa? Arenanya beda kok saudara. Jadi maksud saya seperti ini, kita itu
diizinkan Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan ingin bentuk kita. Pengkhotbah berkata seperti ini, kalau kapakmu tumpul, maka engkau perlu banyak tenaga untuk mengerjakan itu. Makanya Tuhan ingin kita tajam. Bagaimana supaya tajam? Firman Tuhan berkata, kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karakter Anda tidak akan keluar kalau Tuhan tidak bentuk kita. Dan cara paling efektif yang Tuhan lakukan adalah bagaimana Dia bentuk kita setiap hari. Lewat apa? Lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau suami, engkau akan dibentuk oleh istrimu. Kalau engkau anak, engkau akan dibentuk oleh orang tuamu. Kalau Anda mertua, Anda akan dibentuk oleh menantumu. Saya percaya bahwa para mertua di sini bahagia karena menantunya baik-baik. Amin. Keras sekali itu ya. Anda bahagia Ted karena mertuamu. Amin. Tapi kira-kira Teddy merasa bahagia dengan mertuanya? Pertanyaannya gitu kan? Saudara-saudara, kita saling membentuk, kita saling menajamkan. Ayo pandangi istrimu dan katakan, engkau batu gerinda terbaik yang Tuhan kasih buat aku. Nggak enak, saudara. Tapi saya tahu Tuhan izinkan semuanya itu terjadi justru karena Tuhan ingin membentuk kita semuanya. Amin. Saya harus mengatakan kepada saudara pagi hari ini, berbicara soal gereja. Gereja adalah arena yang sama. Sementara kita tiap minggu bertemu, seminggu mungkin kita 2-3 kali ketemu, saudara. Kita akan saling menajamkan satu sama lain. Saya harus berkata kepada saudara, keluar dari hati saya yang paling dalam sebagai gembala buat saudara. Saya jauh dari sempurna. Dan satu kali mungkin, saya berharap tidak, satu kali mungkin saya bisa melukai Anda. Perkataan saya mungkin akan membuat Anda terluka. Mungkin apa yang saya lakukan, mungkin bisa melukai Anda. Saya justru mengatakan hal ini di depan, supaya Anda tahu bahwa bagaimanapun kita akan saling mempertajam, bahwa bagaimanapun kita akan saling membentuk satu sama lain. Amin, saudara. Makanya saya berkata kepada Anda pagi hari ini, kalau itu terjadi, buka pintu maaf saudara bagi saya. Amin. Dan kalaupun Anda begitu menjengkelkan bagi saya, ada jemaat yang menjengkelkan di sini, angkat tanganmu. Nggak ada. Dan biasanya jemaat yang menjengkelkan itu jemaat yang paling setia, saudara. Gitu kan? Komplain, kritik, tidak puas. Mestinya gembala seperti ini. Mestinya tidak boleh seperti itu. Sebagai pemimpin mestinya kasih contoh seperti ini. Gereja apa ini? Tapi setianya luar biasa, saudara. Kalau dihitung angka absennya lebih setia dari gembalanya. Karena gembalanya kan kadang-kala pelayanan keluar. Dia tidak pernah di luar, saudara. Kenapa ya Tuhan tempatkan orang-orang seperti ini? Kita tahu jawabannya. Karena gembala pun perlu dibentuk. Dan siapa yang membentuk? Jemaat. Rekan pelayanan satu sama lain. Halo, bisa enggak saya tanya choir tadi indah? Gerakannya luar biasa. Tapi bisa enggak saling membentuk? Yang satu gerakannya gini? Enggak, bosen saya. Masa gini terus? Kayak kurang gerakan, betul enggak? Yang satu usul, nggak bisa. Indahnya ya gini, salib ya gini. Masa ada salib gini? Bisa ada geger? Halo? Saling membentuk. Amin, saudara. Pemain musik, halo? Bisa ada geger pemain musik? Bukan di tempat ini, di sana banyak loh, saudara. Yang satu mintanya dibikin ini, yang lain minta dibikin itu. Nggak cocok, bubar. Pernah saya dengar satu cerita, saudara, bahkan di tengah ibadah berlangsung pun ditinggal, saudara. Mungkin yang bingung jemaatnya, apa yang terjadi di atas. Kadang-kadang ini terjadi. Tapi saya berharap hari ini kita punya cara pandang yang benar. Kita bisa melukai satu sama lain. Kita bisa saling bergesekan satu sama lain. Tapi hari ini justru
kita buka hati, karena kita mengerti Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita. Amin saudara. Memunculkan kasih, memunculkan kesabaran, memunculkan kerendahan hati dan seterusnya. Yang kedua seperti ini, mengampuni itu sebetulnya bukan soal bisa atau tidak. Mengampuni itu soal mau atau tidak. Kenapa raja itu marah dengan orang yang hutangnya dibebaskan ketika ada orang lain pinjam kepadanya hanya 100 dinar? Karena raja itu tahu persis, karena kamu mestinya bisa melakukan seperti apa yang telah aku lakukan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah, saudara, menyuruh sesuatu yang Dia tahu kita tidak pernah sanggup untuk melakukan. Halo, saya kasih ilustrasi sederhana ya. Siapa di sini ya? Niru-niru Pak Agus, karena Pak Agus itu selalu kasih contoh gitu ya. Kemarin sudah khotbah saudara ya. Siapa ya? Anak kecil siapa di sini? Ya ini aja sebelahnya. Tasya siapa namanya? Berani tidak ya? Siapa namanya? Wah, kelihatannya berani nih. Boleh? Yuk, maju ya. Ya, kasih tepuk tangan saudara. Ya. Namanya siapa? Fani. Siapa ini? Oh, haleluya, haleluya. Umur kamu berapa? 11 tahun. Oh, udah gede ya. 11 tahun. Tolong sekarang kamu angkat ini ya. Ayo angkat. Saya doakan supaya Tuhan kasih kekuatan kamu ya. Ayo terus. Diangkat. Wah, kuat sekali. Bawa pulang. Udah kuat. Bawa pulang rumah ya. Yuk kita doakan, kita tumpang tangan, kasih kekuatan saudara. Kuat enggak? Enggak kuat. Kalau yang ringan mana ya? Oh ini aja, ini ringan. Ya, ringan enggak ini saudara? Ringan enggak? Tapi yang ini, ayo. Kuat enggak? Enggak. Mewek ya. Kalau ini kuat, coba gampang. Kalau yang ini bisa enggak? Enggak kuat. Coba sekarang saudara, saya panggil. Ayo Ted, sini Ted. Ayo Ted, sini Ted. Lihat posturnya luar biasa saudara. Bekas model? Model ya. Coba angkat Ted. Iyalah. Kuat enggak? Kuat? Mudah? Enggak ada kesulitan? Kamu kuat? Udah. Besok kalau kamu sebesar ini kuat enggak? Kuat. Kalau sekarang enggak kuat ya. Kuat? Gampang ya? Kasih tepuk tangan buat saudara kita. Terima kasih ya. Bijak enggak saudara? Kalau saya suruh anak kecil mengangkat berat seperti ini, saya tahu persis dia tidak mungkin kuat. Dan karena dia tidak mungkin kuat, percaya saya tidak mungkin suruh dia angkat yang dia tidak mampu untuk lakukan. Satu kali mungkin kita akan pergi bawa perlengkapan ini dan saya ketemu Pak Teddy. Pak Teddy, bantu angkat ya. Kenapa saya suruh? Karena dia punya kekuatan untuk melakukannya. Saya hanya kasih perintah kalau saya tahu persis bahwa dia sanggup untuk melakukan. Kalau saya saja bisa berhitung, kalau saya saja cukup bijak untuk memberi perintah. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa percaya Allahmu jauh lebih bijak daripada saya? Sehingga ketika dia berkata, ampunilah, itu bukan soal Anda mampu atau tidak. Karena Tuhan tahu Anda sangat mampu. Karena Tuhan tahu Anda bisa melakukannya. Jadi pertanyaannya bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena saya yakin 100% tidak peduli sebesar apapun luka itu dalam hidup Anda bisa melakukannya.
Amin. Amin, saudara. Mungkin Anda berkata, ya Pak, Anda ngomong tentang pengampunan karena saya melihat hidup Pak Gembala sejahtera, tidak ada masalah, tidak ada konflik. Jadi Pak khotbah gampang banget. Saya ngalami Pak, saya disakiti, saya dilukai, saya dibuat bangkrut, sampai hari ini masalah masih terjadi dalam hidup saya. Bagaimana Pak? Saudara, izinkan saya cerita pengalaman hidup saya kepada saudara, khusus buat jemaat sendiri, saudara. Saya pernah mengalami masa di mana ini masa saya sangat terluka. Saya pernah mengalami masa di mana saya begitu sakit hati. Saya pernah mengalami masa di mana saya begitu kecewa ketika ada seseorang yang dia fitnah saya luar biasa, saudara. Saya punya prinsip bahwa kalau tidak punya sesuatu, minimal engkau punya nama baik. Jaga itu. Itu prinsip hidup saya. Saya boleh tidak punya apa-apa, selama saya punya nama baik, itu cukup bagi saya. Itu prinsip saya bahkan waktu dulu, saudara. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. Bahkan untuk nama baik pun, karena saya difitnah luar biasa, dan cerita ini disebarkan luar biasa kemana-mana, bahkan sampai saudara, orang yang jauh sekalipun itu bahkan tanya ke saya. Harus saya dituduh melakukan sesuatu yang saya sama sekali 100% saya tidak melakukan. Saya ketika tahu itu benar-benar saya itu kayak luka hati. Nama saya dirusak, saudara. Jadi waktu itu kalau ditanya saya mulai dari mana, saya tidak mulai dari nol, saudara. Saya mulai dari minus, saudara. Karena habis semua. Pelayanan saya di mana-mana ditutup, saudara. Sehingga saya tidak bisa melayani. Dan cuma itu, orang-orang yang dulu saya anggap teman, itu jauh semuanya dari saya. Saya mengalami akan hal itu. Itu masa-masa sulit buat saya. Hanya karena ada orang yang fitnah saya habis-habisan. Itu awal kami menikah, dan saya ngomong ke istri, ya, kita harus mengawali semuanya dengan seperti ini. Harus siap orang salah mengerti dengan kita. Saya beberapa kali ketemu dengan kenalan saya, istri saya sampai tanya, kok bisa ya? Jadi benar-benar sama saya itu sinisnya luar biasa. Ketemu di jalan sinisnya luar biasa. Ini orang yang tidak bersinggungan langsung, saudara. Jadi waktu itu kita dalam keadaan kayak tidak punya apa-apa, nama baik juga tidak punya, teman juga tidak punya, tinggal beberapa orang teman saja, saudara, yang sampai hari ini tetap bersahabat dengan kami. Yang saya lakukan apa? Sulit, tapi saya praktek firman. Karena saya tahu saya bisa mengampuni. Saya lakukan tiap hari, kami mendoakan. Saya menyebut namanya. Kami mendoakan, tidak cuma mendoakan untuk kami berkata, Tuhan aku ampuni. Tuhan tuntun saya untuk berkata, aku berkati. Saya jujur bicara kepada Anda, itu setengah mati sulitnya ngomong seperti itu. Kalau ngomong ngampuni, mungkin bisa. Tapi ketika kita harus berkata, Tuhan aku berkati. Aduh saudara, itu kayak mulut ini pengennya menutup, saudara. Tapi kami paksakan daging kami. Setiap pagi saya dan istri itu berlangsung cukup lama. Setiap pagi kami sebut namanya, kami doakan, kami berkati. Karena firman mengajar, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang mencaci maki kamu. Doakan dan kasihi musuh-musuhmu. Sulit saudara, tapi kami lakukan itu tiap hari. Lalu kemudian saya dengar keadaan yang tidak baik terjadi kepada orang yang fitnah saya. Secara jujur saya mengatakan langsung kayak pikiran itu jadi kayak bahagia, saudara. Dan langsung saya minta Tuhan ampuni. Itu engel loh, saudara. Itu kayak kita kayak punya kepribadian ganda gitu. Betul nggak? Ketika dengar orang yang menyakiti kita ngalamin hal yang buruk, kita kayak seneng gitu kan. Lalu kemudian kita diingatkan lagi, dan ngapain kamu berdoa
minta ampun lagi, diproses berkali-kali oleh Tuhan. Saya berkata kepada Anda, gak usah kita bela diri. Karena waktu itu kalau saya bela pun orang tidak akan percaya, sudah. Kita cuma yakin Tuhan sampai hari ini masih menjadi pembela dan hakim yang adil. Amin. Amin. Meski nama saya awal-awalnya rusak luar biasa. Saya sudah dijabal di beberapa pelayanan di luar kota. Pendetanya telepon, gembala yang mengundang telepon. Maaf ya, saya cancel pelayanan kamu. Aduh saudara, ini beberapa kali sudah. Saya bukan soal diundang korbannya, enggak, bukan soal itu. Tapi ini soal kok semuanya seolah-olah sudah ditutup gitu jalan hidup saya. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya minta Tuhan kasih anugerah untuk saya ngampuni, untuk saya berkati, untuk saya berkati. Hari ini, saudara, saya melihat anugerah itu dilimpah-limpahkan dalam hidup saya. Orang toh pada akhirnya mengerti dengan sendirinya, tanpa saya harus menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Karena firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Amin, saudara. Amin. Saya belajar untuk ngampuni. Kalau ada di antara Anda yang hari ini hadir, engkau sedang terluka, entahkah oleh siapapun yang melukai Anda, hari ini belajar lepaskan pengampunan. Karena ini bukan soal bisa atau tidak, tapi ini soal kita mau melakukannya atau tidak. Yang ketiga, kita belajar apa dari hal ini? Pengampunan itu adalah hadiah terbaik, bukan untuk orang yang kita ampuni. Pengampunan adalah hadiah terbaik untuk diri kita sendiri. Amin. Bukankah seringkali kita berpikir seperti ini? Enak ya, saya diminta ngampuni, enak banget. Seolah-olah kita berpikir kalau kita mengampuni, maka orang yang menerima pengampunan itu yang enak, saudara. Saya hari ini mengajak Anda berpikir yang sebaliknya. Terutama atau pertama-tama, pengampunan itu adalah hadiah terbaik buat kita, bukan buat orang yang menyakiti hati kita. Amin. Halo? Saya ulangi lagi ya. Kalau ada ngampuni yang untung bukan orang yang Anda ampuni. Kalau ada ngampuni yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri. Ketika kita hidup dalam kepahitan, kebencian, ingin balas dendam, saya tahu itulah waktu di mana hidup kita kacau habis-habisan. Konyolnya lagi, seringkali kita luka hati dengan seseorang, benci dengan seseorang, yang orang itu bahkan tidak sadar kita membenci dia. Betul nggak? Kita kepahitan dengan orang sampai tidak bisa tidur gara-gara orang itu. Sementara orang itu tidak sadar bahwa dia dibenci oleh kita, dan dia pun masih bisa tidur dengan ngoroknya. Saya tanya, yang bodoh mana, saudara? Jengkel. Orang yang dijengkeli juga tidak merasa jengkel, karena tidak merasa, saudara, kita benci dengan dia. Jadi kalau kita mengampuni, sebetulnya yang pertama, itu bukan hadiah untuk orang lain, itu hadiah buat diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa merasa damai sejahtera ketika hidupnya luka hati. Tidak ada orang yang dia merasa sukacita ketika dia hidup dalam kebencian. Ketika dia dengar orang itu diberkati, orang yang melukai hatinya, sukacitanya langsung hilang, digantikan dengan perasaan ini tidak adil. Kenapa orang itu justru diberkati? Kenapa aku masih mengalami yang seperti ini? Kita tidak merasa damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita lihat orang itu keadaannya lebih baik, kita kemudian jadi marah, kita kemudian jadi kecewa. Lalu kemudian ketika orang itu diberkati lebih, kita jadi iri, saudara. Itu loh, bodohnya orang yang menyimpan kepahitan. Kita iri kepada orang
yang gak ngefek apa-apa dalam hidup kita sebetulnya. Betul? Gak ingin orang itu lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya, lebih diberkati dan seterusnya. Ini orang kalau luka hati, iri itu bisa membuat orang bisa jadi bodoh. Saya ingat sebuah cerita, saya tidak tahu Anda pernah dengar ini atau belum. Saya mungkin belum, karena di WA tidak pernah muncul cerita ini. Cerita ini tentang seorang raja yang punya 2 pegawai utama. Masalahnya pegawai utama yang jumlahnya hanya 2 ini saling bersaing, tidak pernah akur, saling recok, saudara. Satu kali raja berkata kepada 2 orang ini, aku tergerak untuk mengabulkan apapun yang kamu minta. Waduh, senang mereka berdua, saudara. Lalu kemudian raja berkata seperti ini, aku kasih kesempatan kamu untuk kamu pilih apapun permohonanmu, akan kuberi. Hanya apa yang kamu minta nanti aku lipat kali 2 kan untuk temanmu. Saudara, kalau Anda dapat penawaran seperti itu, senang nggak? Senang nggak kira-kira kalau gembala saudara kasih tawaran itu kepada Anda? Apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Tapi orang yang berada di sebelahmu akan dilipat kali gandakan 2. Awalnya senang pegawai yang pertama ini, karena dia berpikir aku akan minta emas. Tapi dia berpikir kalau saya minta 1 kilo emas, maka sainganku dapat berapa? 2 kilo. Kalau aku minta 1 wilayah, dia dapat 2 wilayah. Kalau aku minta 500 istri, sebelahku dapat. Mulai harusnya jadi kabar sukacita, harusnya dia bisa minta sesuatu yang buat dia bahagia, tapi langsung sukacitanya hilang, digantikan dengan iri hati yang luar biasa. Terus diberkati loh. Kok yo iso-isone iri, saudara? Mestinya kan dia minta selesai, tapi dia mikir apa ya yang mesti saya minta. Raja berkata, ayo kamu pikir. Jadi orang yang kedua ini tidak boleh milih apapun yang diminta, cuma dia dapat bagian 2 kali lipat. Saya tanya dulu dah kepada Anda, enak yang pertama atau enak jadi orang nomor 2? Hah? Yang pertama dapat 1 bagian, tapi boleh milih apa saja. Orang yang nomor 2 dapat 2 bagian, tapi tidak berhak pilih. Anda pilih jadi orang pertama atau 2? Yang jadi orang pertama, angkat tangan. Dapatnya cuma 1 bagian loh. Sedikit ya. Jadi orang kedua, angkat tanganmu sekarang. Dapatnya 2 bagian. Anda tidak jujur ini ya. Yang tidak mau dapat apa-apa, angkat tanganmu. Masih yang banyak ini ya. Yang mana saudara? Orang pertama ini, karena dia dipenuhi dengan iri hati, benci dengan pesaingnya ini. Dia khawatir, aku minta emas, dia dapat 2 bagian. Aku minta wilayah, dia dapat 2 bagian. Aku minta pasukan, dia dapat 2 bagian. Kemudian dia mengajukan permintaan yang membuat geger semuanya. Raja, aku sudah memutuskan apa yang hendak aku minta. Apa permintaannya? Permintaannya adalah, cungkilah 1 mata saya. Karena pesaingnya dicungkil dua-duanya. Permintaan yang baik. Amin. Halo? Anda mau? Mestinya dapat emas, tapi rela 1 mata dicungkil, supaya orang yang menyakiti hati Anda dicungkil 2 kali lipat. Kelihatannya jawaban ini bijak, membuat orang lain terluka, tapi ini permintaan yang sangat bodoh. Mestinya dia bisa bahagia, tidak peduli orang lain mau lebih banyak mendapatkan bagian itu. Inilah yang disebut dengan lose-lose solution. Tidak apa-apa, aku remuk, tidak apa-apa, asal kamu lebih remuk. Maka
Makanya pepatah berkata, menang jadi, ayo bahasa Indonesianya itu tolong. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalau kalah jadi abu, saudara. Abu gosok itu. Nggak ngalami ya, generasi milenial ya, nggak ngerti. Kami yang mengalami masa susah tahu gitu ya. Lalu kemudian kalau menang pun ternyata cuma jadi arang. Memang lebih berharga, tapi apa gunanya? Saudara-saudara, alangkah bodohnya orang yang menyimpan kepahitan dalam hatinya, yang dia harus iri kepada orang lain. Dan saya berkata kepada saudara seperti ini, tahukah Anda, Amsal berkata bahwa air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Air itu mencerminkan wajah, dan hati itu mencerminkan manusia itu. Dengan kata lain seperti ini, apa yang ada di dalam hati itu akan memancar keluar. Kalau hatimu luka, maka perkataanmu akan penuh dengan luka hati, dan itu akan menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingmu. Orang yang luka hati, perkataannya selalu tajam. Orang yang luka hati, orang yang pahit hati, perkataannya selalu membuat orang lain merasa juga dilukai. Anda pernah dengar orang yang tajamnya luar biasa, pedesnya luar biasa. Kenapa bisa demikian? Hatinya luka, saudara. Itu memancar keluar. Kenapa ada orang yang kasar? Kenapa ada orang yang sikapnya tidak menyenangkan, saudara? Kemungkinan besar bahwa orang itu sedang mengalami luka hati. Bukan saya menghakimi orang yang bicaranya keras. Tidak selalu orang yang bicaranya keras atau bahkan kasar itu melukai, saudara. Tetapi ada orang-orang tertentu ngomongnya lembut, saudara, tapi menghujam jantungku, saudara. Nancap dalam sekali. Orang seperti ini kenapa bisa? Karena luka. Makanya saya berkata, jangan sampai Anda keluar dari ruangan ini tanpa engkau disembuhkan. Sebab ketika hatimu tidak sembuh, maka engkau akan melukai di mana-mana. Betul nggak, saudara? Tidak hanya itu, kalau Anda tidak mengampuni, maka tidak akan diberkati dalam kesehatan. Kenapa saya berkata pengampunan itu hadiah terbaik? Sebab ketika kita bebas pengampunan, bebas dari luka hati, dan kita bebas untuk mengampuni, itu ada kaitan yang erat dengan kesehatan, saudara. Kenapa orang seringkali keluar masuk rumah sakit, yang sakit ini belum sembuh, udah sakit berikutnya? Karena Anda tahu bahwa orang yang menyimpan kepahitan itu secara medis sudah dibuktikan antibodinya melemah. Sehingga begitu ada virus, saudara, dia mudah sekali sakit. Tetapi kalau Anda orang yang bebas dari kebencian, maka Anda punya sistem imun yang kuat, sehingga virus apapun datang, Anda tetap sehat. Sebagian, bukan semua ya, sebagian. Menurut penelitian, penyakit kanker sebagian besar itu disebabkan oleh luka hati yang tidak terselesaikan. Siapa yang rugi, saudara? Makanya kalau kita bicara pengampunan, itu hadiah terbaik buat diri kita sendiri. Mau sehat? Amin. Mau sehat semuanya? Mau hidup 1000 tahun lagi? Amin. Mau sehat ya? Firman Tuhan berkata supaya panjang umur dan baik keadaan. Saya berdoa kita panjang umur, baik keadaan kita. Panjang umur, sehat. Panjang umur buat saya bisa touring sama istri kemana-mana. Panjang umur saya mengembalakan Anda dengan baik, dengan sehat. Panjang umur saya bisa kemana-mana menikmati hidup. Kalau kita bebas dari luka hati.